だわ。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita dari manga sepak bola Blue Lock chapter yang paling terbarunya, yaitu chapter 317. Di mana secara garis besar, semua isi ceritanya sesuai dengan apa yang sudah kita bahas dari Sabtu kemarin, yaitu tentang dua orang sekaligus. Mereka adalah Gin Gagamaru dan juga tentunya adalah Onazi. Oh iya, sebenarnya bocoran cerita ini sudah ada dari kemarin. Tapi karena keluarnya hari Selasa bukan pada hari Senin, maka itu tanggung banget. Jadi daripada upload hari Selasa, tapi gambarnya tetap terlihat buram, maka khusus pada minggu ini kita upload pada hari Rabu saja supaya gambarnya tidak buram. So, jika sudah jelas, maka tanpa berlama-lama lagi, beginilah isi cerita dari chapter 317. Di mana pada halaman yang pertama, ceritanya pun langsung dibuka dengan sebuah gambar jam besar yang menunjukkan bahwa waktu pertandingan dari mereka sudah berjalan selama lebih dari 35 menit. Lalu di saat yang bersamaan, komentator dari pertandingan ini pun langsung berkata kepada kita juga bahwa setelah 2 gol dari tim Jepang yang berhasil mereka ciptakan berturut-turut, maka sisa waktu pertandingan di babak pertama ini hanya tinggal 10 menit saja. Pertanyaannya, apakah Nigeria mampu membalikkan keadaan dalam waktu singkat ini? Atau justru malah Jepanglah yang mampu untuk dapat mempertahankan keunggulan mereka? Lalu pada halaman yang keduanya, kick-off yang ketiga pun kini seketika langsung dimulai. Mengingat pada gambar itu, Ons pun segera mengoper bola tersebut tepat kepada Kuso lagi, dengan niat untuk dapat memulai serangan terakhir mereka sebelum pertandingan ini selesai. Lalu, setelah mengoper kepada Kuso, Ons pun segera berlari secepat kilat untuk dapat mencari tempat yang kosong pada sisi sebelah kanan dari lini pertahanan Jepang. Nah, di momen itulah, atau lebih tepatnya, setelah bola dari Ons sudah mendarat pada kaki kanan Kuso, maka dia pun langsung berkata kepada kita. Menurut Kuso, Jepang adalah tim terkuat yang selama ini sudah pernah mereka hadapi. Padahal, pada kompetisi lain, Nigeria merupakan negara yang terkuat, serta mereka hampir tidak pernah bisa dikalahkan dalam semua pertandingan. Tapi, ketika mereka bertemu melawan tim Jepang, Nigeria justru malah lebih dulu ketinggalan 2 gol. Ditambah, mereka pun sekarang tidak bisa mencetak 1 gol pun menuju ke gawang dari tim Jepang. Tidak hanya itu cuy, karena masih pada satu kesempatan yang sama, Kuso pun juga berkata bahwa menurut hasil analisanya, walaupun Jepang adalah tim yang kuat, tapi mereka pasti punya satu buah kelemahan. Lalu pada gambar ini, dia pun juga mulai menjelaskan bahwa pola permainan dari tim Jepang terpusat pada 3 poros penting. Pada lini pertahanan, dipimpin oleh Oliver Raiku. Pada lini tengah, dipimpin oleh Karasu Tabito. Sedangkan pada lini depannya, dipimpin oleh Isagi Ochi. Mereka bertigalah yang menjadi otak dari serangan dan juga pertahanan yang dilakukan oleh tim Jepang. Namun di antara ketiga orang itu, pemain yang memiliki peran paling penting tentu saja adalah Isagi Ochi. Karena dalam diam dan juga dari balik bayangan, dia pun berhasil memanipulasi pergerakan semua orang yang ada di dalam lapangan. Hingga semuanya bisa bergerak sesuai dengan keinginan Isagi Ochi. Yang artinya, walaupun sepanjang babak pertama, Isagi hanya terlihat lari-lari doang dan juga cuma kelihatan ngobrol bersama dengan Onazi. Tapi faktanya, dialah yang memberikan instruksi kepada teman-temannya untuk dapat melakukan apapun, mulai dari bertahan sampai dengan menyerang. Uniknya, instruksi itu tidak disampaikan dengan menggunakan kata-kata, tapi dengan menggunakan pergerakan tanpa bola. Awalnya Kuso pikir gerakan dari Isagi sangat random, tapi faktanya semua itu sudah direncanakan dengan sangat matang oleh Isagi Oichi. Bahkan, masih di dalam satu kotak dialog yang sama, Kuso pun sampai berkata seperti ini kepada kita. Isagi Oichi berdiri di dalam lapangan sebagai seorang orkestrator. Seakan-akan semua orang di dalam lapangan adalah para pemain sirkus. Atau seakan-akan para pemain ini semuanya hanyalah atraksi sirkus yang dikendalikan oleh Isagi Oichi seorang. Nah, mulai dari sinilah terjadi satu buah flashback panjang dari timnas Nigeria lagi. Isinya bahkan jauh lebih panjang dari kemarin dan isinya lebih banyak dialognya dari kemarin. Tapi secara garis besar, intinya tetap saja sama. Yaitu, autor menjelaskan kepada kita bahwa Onazi adalah anak yang sangat jenius. Adegan kemarin, ketika Onazi pertama kali mencetak gol, itu adalah pertama kalinya Onazi memegang bola. Sebelumnya, Onazi tidak pernah main sepak bola dan juga dia pun tidak pernah sekalipun menendang bola.
Tapi, walaupun dia baru pertama kali main sepak bola, namun Onazi mampu menunjukkan kemampuan yang sangatlah luar biasa hebat. Sehingga semua teman-temannya pun, khususnya Kuso, jadi sangat kagum kepada Onazi. Mulai dari sana, mereka pun bermain bola setiap hari. Serta mulai dari sana, mereka pun akhirnya berani bermimpi. Yaitu, mimpi dari mereka adalah untuk dapat menjadi yang terhebat di dunia, sekaligus menjadi yang paling kuat. Awalnya mereka sempat ragu dengan mimpi baru mereka, karena mereka sadar di luar sana ada banyak sekali pemain lain yang jauh lebih hebat lagi daripada mereka. Namun, ketika teman-temannya sudah mulai ragu, Ons pun akhirnya mulai berkata bahwa mimpi dari mereka tidak mustahil, dan mereka pun pasti bisa mewujudkan mimpi itu. Lalu, sambil tersenyum kepada mereka, Ons pun juga berkata seperti ini. Tenang saja, mimpi kita pasti bisa tercapai, karena faktanya ada aku di sini. Nah, itulah asal-muasal kata-kata dari Ons yang selalu bilang bahwa tenang saja, ada aku di sini. Sebenarnya, cerita aslinya lebih panjang lagi. Tapi, supaya tidak memotong adegan serangan balik ini, maka tadi itu cuma kesimpulannya doang. Menarik ya, selain satu buah potongan flashback dari masa kecil mereka, ternyata ada satu buah potongan flashback lain yang menjelaskan tentang turnamen yang sebelumnya. Intinya, Nigeria adalah tim juara dari turnamen Piala Afrika. Yang artinya, 1 tahun yang lalu, Nigeria adalah tim terkuat di benua Afrika. Nah, setelah menjelaskan 2 flashback di atas, maka adegan pun kini kembali berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari para pemain Nigeria lagi tepat di dalam lapangan. Singkat cerita, pada halaman ini, Kuso pun langsung menjelaskan kepada kita tentang kemampuan dari Onazi. Simpelnya, kemampuan dari Onazi terletak pada kelincahannya, refleksnya, elastisitas, fleksibilitas, khususnya dalam duel udara. Semua itulah yang menjadikan Onazi sebagai ancaman, sekaligus itulah salah satu senjata utama dari Onazi. Jadi, jika Kuso bisa memberikannya umpan tinggi di udara, supaya para pemain Jepang tidak bisa menjangkaunya, maka menurut Kuso, sudah jelas mereka pun jadi punya kesempatan besar untuk dapat bisa mencetak gol. Kemudian di saat yang bersamaan, Kuso pun segera menendang bola yang ada di kakinya dengan sangat kencang menuju ke arah atas dari posisi Onazi demi dapat melancarkan semua rencananya. Menyaksikan kedatangan dari bola itu, Onazi pun kini segera bergerak dengan dibayangi oleh Isagi Yoichi tepat di depannya. Lalu ketika bola itu sudah datang, dia pun kini segera melompat dengan sangat tinggi, sambil melancarkan satu buah tendangan supernya dalam posisi mirip seperti pada gambar ini. Menyaksikan hal itu, Isagi pun hanya terdiam sambil tersenyum tipis. Dia tidak berkata apa-apa, tapi dia hanya menatap Gagamaru saja sambil menaruh kepercayaan tinggi kepada Gagamaru. Sementara itu, Kuso yang sudah percaya bahwa tembakan ini akan bisa menjadi gol, dia pun akhirnya langsung berkata kepada kita, "Melesatlah ke dalam gawang, wahai cahaya harapan dari kami." Nah, mulai dari sinilah terjadi sebuah flashback cerita panjang lagi dari sudut pandang Gagamaru. Di mana secara garis besar, beginilah isi cerita dari Gagamaru tersebut. 40 hari yang lalu, Ego berkata kepada Gagamaru, "Gin Gagamaru, selama ini kau selalu berperan sebagai kiper, tapi hanya mengandalkan prayer saja atau hanya mengandalkan doa saja." Di sini kalimat adalah doa, tapi mungkin maksudnya adalah pasrah kepada takdir. Karena faktanya, Gagamaru memang tidak pernah latihan khusus sebagai kiper. Sekalinya libur, dia hanya latihan di hutan bersama dengan beruang tanpa ada satupun guru. Jadi gara-gara itu, Ego pun kini memberikan pola latihan khusus kepada Gagamaru. Caranya adalah mengirimkan Gagamaru menuju ke dalam klub baseball. Lalu, di dalam klub baseball ini, dia pun langsung dilatih untuk dapat bisa menangkap bola, tapi bukan bola biasa, melainkan bola baseball yang sangat kecil. Di momen itulah, Ego pun kini kembali menambahkan, "Latihlah tubuhmu secara khusus sebagai seorang penjaga gawang. Bola baseball memiliki kecepatan lebih tinggi daripada bola tendang, serta ukurannya pun juga jauh lebih kecil. Jadi, ini adalah cara yang tepat untuk dapat meningkatkan kemampuan refleks dari dirimu atau dari Gagamaru." Setelah mendengar penjelasan dari Ego, Gagamaru pun akhirnya bisa mengerti. Hingga di dalam latihannya ini, dia pun langsung membuat sebuah kesimpulan dengan cara berkata seperti ini. Koordinasi dari mata dan juga tubuh Gagamaru setelah berlatih selama 2 minggu penuh mampu meningkat dengan sangat drastis.
Sekarang, kemampuan responnya sudah meningkat sebanyak 1,5 kali lipat. Namun, karena Gagamaru bukan orang jenius, maka dia pun saat ini juga sadar bahwa dia tidak perlu menggunakan otaknya untuk bisa mengingat tentang bagaimana cara menghafal teknik sebagai penjaga gawang. Tapi, dia cukup memaksa tubuhnya sendiri untuk dapat bisa mengingat semua gerakan yang sudah dia latih. Gara-gara itulah, tubuh dari Gagamaru pun sekarang jadi bisa bergerak sendiri tanpa perlu berpikir ketika ada bola yang datang. Nah, setelah kita diperlihatkan tentang potongan flashback dari latihan Gagamaru di atas, maka ceritanya pun kini kembali berlanjut. Di mana pada momen tersebut, Gagamaru yang baru saja melihat tembakan super cepat dari Onazi barusan akhirnya langsung berkata kepada kita, bola tendangan dari Ons memang sangat cepat. Tapi, jika dibandingkan dengan kecepatan bola baseball, ini terlihat sangat lambat. Tapi meskipun lambat, powernya cukup besar. Jadi, aku tidak bisa menangkapnya dari posisi ini. Namun bukan berarti aku tidak punya pilihan. Karena untuk sekarang, bagiku, tendangannya tidak ada apa-apanya daripada latihanku. Kemudian setelah berkata seperti itu, Gagamaru pun segera melompat secara refleks. Mengingat, tubuhnya pun sudah bergerak sendiri tanpa sempat berpikir. Lalu ketika bola itu sudah mendekat, Gagamaru pun segera menepis bola tendangan dari Ons barusan menggunakan gerakan melompat mirip seperti pada gambar ini. Akibatnya, bola tendangan dari Ons pun sekarang mampu ditepis menuju ke arah yang berlawanan sambil berkata seperti ini menuju kepada para penonton. I am Japan Guardian God. Atau aku adalah dewa pelindung dari Jepang. Jadi, kalian tidak perlu khawatir dan juga serahkan semuanya kepadaku saja. Wow, menarik banget ya.